kecil sih Pak, bukan keluarga besar. Keluarga kecil, jadi Mama, Cici itu Katolik. Tapi kalau keluarga besarnya Mama sama keluarga besarnya Papa itu macam-macam, dari Konghucu. Kalau sekarang sih kemungkinan masih ada Konghucu, terus Buddha ada, Kristen ada, Katolik ada, yang nggak ada cuma Islam. Harus saya kok Islam. Jadi saya itu Islam seorang diri di tengah keluarga besar. Menyempal sendiri ya? Iya. Menyempal. Seperti itulah. Ceritanya gimana ceritanya? Asal muasalnya saya bisa masuk Islam itu gara-gara, jadi dari kecil itu kan keluarga itu kan mendidik anak-anaknya itu agar tunduk patuh sama aturan agama. Sebenarnya hampir seluruh orang tua kan seperti itu. Taat ya? Disuruh taat. Dimana kalau nanti nakal masuk neraka, kalau baik nanti masuk surga, seperti itu. Nah, dari kecil dididik seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang tahu soal Islam sih sudah tahu dari kecil, cuma luarnya saja Pak. Karena teman-temannya Islam? Enggak, bukan karena teman-teman. Saya tuh dulu kecil itu nggak boleh keluar. Dalam arti disuruh bergaul dengan tetangga itu nggak boleh gitu loh. Di rumah? Karena keluarga saya itu, terutama Mama, jadi tuh saya itu broken home. Keluarga saya broken home. Pada saat saya kelas 4 SD, sudah dari kelas 4 SD, dari 4 SD itu saya nggak kemana-mana, karena dari kecil itu sudah sama Mama nggak dibiasakan untuk bahasa Jawa ini nonggo gitu loh. Kemungkinan ada rasa trauma. Mama tuh nggak mau anak-anaknya tuh jadi apa ya, bahasa Jawanya tuh uraan tuh nggak tahu tata krama. Seperti itu. Karena ya kalau boleh jujur, bagi yang lahir di tahun 90-an itu, saya kan tahun 92 saya lahirnya. Di tahun 9, kalau anak-anak seumuran saya itu kalau lahir tahun 90-an itu pasti tahulah, apalagi orang Chinese ya. Kalau orang Chinese lewat di kampung-kampung itu, kalau ketemu orang pribumi gitu yang nggak berpendidikan, pasti manggilnya Cino. Jadi kayak apa ya, kayak kasar gitu manggilnya gitu loh. Sampai manggil etnis gitu loh. Dari situ Mama nggak mau anaknya seperti itu. Terus ketambahan lagi Mama itu ada rasa trauma. Pada saat Mama masih kecil tuh terjadi peristiwa pembantaian gitu loh Pak. Mama tuh masa kecilnya pernah melewati masa-masa seperti itu. Pembantaian Cina? Iya. Di? Mama aslinya Mojokerto. Jadi kemungkinan besar di Mojokerto terjadi itu. Dari situ Mama trauma, nggak mau anaknya tuh dekat dengan orang pribumi. Seperti itu. Jadi kalau kecil tuh saya tuh tahu Islamnya dari pembantu, dari bibi. Orangnya masih hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Kan mengikuti apa yang diarahkan orang tua, mengikuti mindsetnya orang tua. Kamu harus gini, ya sudah lakukan, ya sudah ikuti. Sampai pada akhirnya SMP itu saya les matematika orang pribumi, namanya Pak Imam. Pak Imam ini Muslim. Saya diajari banyak hal di situ. Nggak cuma matematika, saya dijelaskan kenapa kok Islam itu seperti ini. Sampai Pak Imam tuh cerita kok kenapa kok sampai terjadi pembantaian terhadap orang Chinese gitu loh. Akhirnya saya mikir, oh iya, ada benernya juga, makanya mereka kok sampai membantai orang Chinese seperti itu. Tapi ya dibilang dari pihak pribumi itu bener 100% pun ya juga enggak, karena semenjak SMP itu mulai pola pikirnya berubah. Yang awalnya anak ngikuti apa kata orang tua, diarahkan, karena anak kan masih
belum tahu apa-apa kan, mindsetnya kan ya mungkin bapak kalau dulu kecil disuruh orang tua ini A ya A ngikuti gitu kan. Kalau saya nggak, saya mikir dulu gitu loh. Kalau disuruh oh kayak gini, saya mikir dari sisi yang lain tuh gimana sih gitu loh. Sering juga dengarkan apa namanya ustadz-ustadz ceramah di TV, walaupun itu diem-diem, terkadang saya lihat sekilas-sekilas gitu ceramah-ceramahnya ustadz gitu. Dari situ mulai paham dikit-dikit, tapi ya tetap masih luarnya saja ya, tapi nggak sepenuhnya sampai ke dalam tuh nggak. Nah, kelas 2 kenal dengan orang pribumi ya, asalnya itu dari Riau, Pekanbaru Riau, tinggalnya di sana. Dari situ saya tanya-tanya sekalian, pada saat kalau anak-anak muda itu pada saat itu masih pacaran nih, saya kata Pak, saya kan PDKT gitu, deketi itu perempuan. Sekaligus saya tanya-tanya soal Islam itu gimana gitu loh. Tapi akhirnya ketahuan mama marah-marah, suaranya mama marah-marah tuh kedengeran sama dia, mundur ya akhirnya, nggak berani teruskan seperti itu. Nah, kelas 2 kenal dengan orang pribumi ya, asalnya itu dari Riau, Pekanbaru Riau, tinggalnya di sana. Dari situ saya tanya-tanya sekalian, pada saat kalau anak-anak muda itu pada saat itu masih pacaran nih, saya kata Pak, saya kan PDKT gitu, deketi itu perempuan. Sekaligus saya tanya-tanya soal Islam itu gimana gitu loh. Tapi akhirnya ketahuan mama marah-marah, suaranya mama marah-marah tuh kedengeran sama dia, mundur ya akhirnya, nggak berani teruskan seperti itu. Ya sudah, dari semenjak ketahuannya pada saat saya tuh SMA kelas 3 ketahuannya itu. Dari situ sudah mulai dari kejadian itu 2 bulan kemudian kalau salah, saya lupa, pokoknya deket kok sama kejadian mama marah-marah itu. Akhirnya saya sudah nggak kuat gitu loh, karena apa ya, mama itu dulu pada saat kecil tuh, pada saat saya masih kecil tuh, saya lupa entah SMP atau SD tuh pernah ngomong gitu loh, kalau nikah tuh cari pasangan sama orang Chinese seperti itu. SMA disampaikan lagi sama mama, diucapkan ulang sama mama. Dari situ saya sudah mulai berontak, enek saya, karena buat apa sih kayak gitu loh. Saya itu bukan tipe orang yang membeda-bedakan pada dasarnya. Saya nggak suka seperti kayak gitu, sampai pada akhirnya saya sama orang tua bertengkar, orang dalam arti sama papa juga pada saat itu. Tapi karena kondisinya papa itu ikut saudara, kan sudah broken home pisah, papa di Pasuruan, saya ikut mama di Mojokerto. Ya sudah, bertengkar sama mama dulu, habis itu mama telepon ke Cece telepon ke papa baru telepon ke saya, marah-marah juga. Saya bilang ke mama, buat apa sih kayak gitu, sampai teriak-teriak, buat apa kayak gitu, beda-bedakan kayak gitu, buat apa? Toh ya Romo sendiri nggak pernah nyuruh kayak gitu loh, nggak masuk akal loh. Tuhan sendiri nggak pernah ngotak-ngotakkan gitu loh, kenapa kok harus kayak gitu? Udah, akhirnya mama sampai keluarkan ultimatum. Sebelum mengeluarkan ultimatum saya sampai ditampar pada saat itu. Sebelum mengeluarkan ultimatum ya ditampar, ditapuk istilah kata bahasa Jawa nih. Udah, akhirnya mama keluarkan ultimatum, kalian bawa lanjut keluar dari rumah ini, nggak tangkap anak. Marah pun jarang papa itu pada saat itu, nggak pernah sampai nyentak ke saya, itu nggak pernah. Baru pada saat SMA itu nyentak itu papa itu. Akhirnya adalah saya diem-dieman dulu. Saya udah kenal orang tua, saya bilang yus lah, jalan deh lah, tak keluar dulu, tak jalan-jalan dulu, saya bilang gitu ke mama. Tapi tetap walaupun orang tua kasih ultimatum, tetap saya sih nggak berubah
pendirian gitu loh, karena prinsipnya saya sih kalau saya sudah ngomong A ya A gitu loh, megang prinsipnya saya ya, orang laki itu ucapannya orang laki itu seperti ucapan kesatria. Kalau satria bilang A ya A, lakukan seperti itu. Saya sampai kena ultimatum nggak, karena saya bilang ya udahlah, saya tak belajar Islam sekalian gitu. Kena ultimatum langsung pada saat itu. Ya ditampari gak karena itu juga sebenarnya. Belajarnya mau nggak mau ya dari TV gitu loh. TV gitu. Terus kuliah, jujur pada saat kuliah itu saya senang bisa lepas dari orang tua, dalam arti nggak serumah lagi, karena kan saya di Surabaya, saya ngekos. Dari situ saya bisa belajar soal Islam itu gimana, lebih bebas lah. Saya kuliah tuh tahun 2010. Tahun 2010 kan sudah ada Facebook pada saat itu. Saya nyusup masuk ke grup Facebook namanya Mualaf Center pada saat itu. Kalau sekarang Mualaf Center Indonesia. Kalau dulu Mualaf Center. Saya masuk, kebetulan pembinanya namanya Ustadz Tabutaki. Itu salah satu admin. Tinggalnya di daerah Baskara sini. Saya inbox Ustadz Tabutaki. Saya bilang, Pak, kalau saya kata saya ikut boleh nggak? Seperti itu. Oh iya, silakan. Saya bukan muslim loh, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, silakan, seperti itu. Ya sudah, akhirnya dijemput, terus dijemput ke kos-kosan. Saya terus berangkat sama-sama ke masjid situ. Tapi lagi sebelum saya dijemput tuh sudah janjian sama anak TM. TM tuh Tionghoa Muslim, beda sama PT. Anak-anak TM ini nggak mau masuk ke PT karena kurang cocok lah buat mereka gitu loh. Jadi buat kelompok sendiri, Tionghoa Muslim buat sendiri, itu isinya remaja-remaja sih Pak. Seperti itu. Walaupun saudaranya nikah, tetap berkumpul di situ, ikut situ, terus diajak ketemuan di sana gitu loh, anak TM di Masjid Rungkut situ. Dan dari situ saya tahu, oh ternyata ada anak TM juga ya gitu loh. Selama ini saya itu apa ya, ada hambatan kalau saya masuk Islam nanti gimana orang tua saya gitu loh, merawatnya gimana gitu loh. Sedangkan saya tuh kepingin ngerawat mama gitu loh, tetap prinsip itu saya pegang gitu loh, sampai saya tuh kepingin ngerawat mama gitu loh. Ya sudah, saya diberitahu ya nggak apa-apa, kamu masuk Islam masih tetap bisa jalan tradisi seperti itu kok, nggak apa-apa kok. Oh ya sudah gitu. Tapi ya tetap hati belum kepingin pada saat itu untuk syahadat, belum. Ada satu mualaf perempuan, lebih tepatnya sih wanita sih, karena sudah menikah, sudah punya anak, namanya Cindy. Nama Islamnya, non Islamnya dulu Cindy Eka Ratnasari, dari Jogja, karena tinggal di Jogja dipondokkan di sana, mualaf dipondokkan di sana, disuruh datang ke Surabaya sama Ustadz Tabutaki, disuruh kasih kesaksian di kampusnya, seperti itu. Nama Islamnya Cindy itu Inayah sekarang. Nah terus udah, saya akhirnya di sana ketemu sama Cindy, ngomong-ngomong di kampusnya, ngomong-ngomong. Intinya saya terus ujung-ujungnya tuh Cindy bilang, wis lah, yo masuk Islam, syahadat toh. Jujur, saya diajak ngomong kayak gitu, nggak pikir apa-apa, hati saya pun juga kosong, langsung ngucap, oh ya sudah. Cuma bilangnya gitu, tanpa mikir, tanpa hati itu ada terbesit apa-apa nggak. Ngomong, oh ya sudah, iya nggak apa-apa, ngomong kayak gitu. Setelah ngucap itu saya sedikit mikir, kok ngomong kayak gitu ya. Setelah duhur syahadat, tapi bukan secara resmi, dalam arti resmi sampai dikeluarkan sertifikat itu enggak. Tapi di hadapan ada saksi-saksinya. Ada. Terus disyahadatkan ulang
secara resmi lah sila kata ya kan, ada sertifikat mualafnya itu tanggal 24 Januari 2014. 24 Januari itu di Masjid Ar-Royan. 2014 itu di Masjid Ar-Royan, itu di Syahadatul Masuk lagi secara resmi itu. Kalau yang di kampus itu sudah salaman gini tapi nggak dapat sertifikat loh ya gitu, nggak apa-apa. Dibilang kamu kalau syahadat sekarang tetap masuk Islam gitu, walaupun nggak secara resmi dalam arti ada pernyataan kamu tuh masuk Islam secara tertulis gitu, tapi nanti syahadat lagi gitu loh secara resmi biar dapat sertifikatnya itu gitu. Akhirnya disyahadatkan di Masjid Ar-Royan situ. Saya itu diajari untuk taat gitu, tapi pada saat beribadah saya tuh sudah dibaptis. Kalau di Katolik itu dapat namanya lilin. Setiap peserta baptis itu pasti dapat lilin dan itu boleh dibawa pulang. Saya sampai doa di depan lilin malam itu, sampai doa rosario atau apa, hati itu nggak terasa apa-apa. Ya, terasa apa-apa. Anehnya nggak terasa apa-apa, tapi begitu masuk Islam, setelah lama di Islam terasa gitu loh. Saya bandingkan, oh seperti ini toh. Atau mungkin dulu beragamanya waktu masih Katolik tanpa pemahaman gitu mungkin ya, pokoknya ikut gitu ya saya kira. Kalau kan masih dibilang anak ya, iya, tapi walaupun anak-anak pada saat itu kan saya kan bisa berpikir juga gitu, bisa merasakan dulu, kok nggak ada feel-nya gitu loh. Nggak ada feel-nya. Walaupun setiap hari Minggu itu kan, kok gereja Katolik itu kan misalnya kan hari, kalau dulu ya Pak, Sabtu malam, Minggu pagi, Minggu malam ngomong khotbah ya cuma dengerin, nggak ada rasa apa-apa gitu loh. Padahal kalau dibilang nggak mengerti, saya itu kan syahadatkan kan kuliah, pada saat saya kuliah kan SMA, berarti kan saya masih Katolik, itu masih tetap ke gereja, nggak rasa apa-apa gitu loh. Tapi masih aktif di gereja waktu SMA kalau ikut organisasi masih seperti itu, cuma sudah mulai jarang seperti itu, sudah mulai jarang saya dengerin romo khotbah. SMP SMA itu kan sudah mulai bisa berpikir lah, SMP sudah mulai bisa berpikir, SMA pun apalagi gitu loh, pikirannya sudah berkembang kan, nggak terasa apa-apa gitu loh. Reaksi keluarga gimana? Apa Anda setelah itu langsung memberitahu gitu? Nggak. Terus gimana pendekatan? Saya kuliah kan dibayari sama saudaranya papa. Saya tetap megang apa ya, kepingin megang impiannya mama gitu loh, pengen mama tuh punya anak sampai S1 gitu loh. Sudah akhirnya syahadat saya nggak bilang. Januari itu syahadat saya nggak bilang kalau saya itu muslim, sampai di tahun yang sama, sampai di bulan puasa, entah bulan Juni atau Juli saya lupa pada saat itu bulan puasanya. Saya ingatnya tuh di minggu antara minggu kedua atau minggu ketiga itu mama tuh telepon ngomong, kamu tuh masuk Islam ya? Kaget kan saya, tahu dari mana gitu loh. Waduh, saya tuh bilang, waduh ini tahu dari mana dalam hati. Saya bilang iya masuk Islam, tak jelaskan alasannya kenapa nanti pas pulang, karena saya tiap minggu kan pulang Mojokerto tuh, saya jelaskan ke mama, sekalian saya bawa anak-anak Tionghoa muslim seperti itu. Saya jelaskan, main loh mah masuk Islam, tapi bukan apa ya, bukan jadi anak-anak yang ugal-ugalan seperti ketakutannya mama dulu. Ini tuh ikut komunitas Tionghoa muslim, ini loh ada Tionghoa tapi muslim seperti itu, bukan anak ugal-ugalan loh ya ma. Saya bilang kayak gitu, saya tunjukkan, saya kenakan sama teman-teman anak TM. Saya sampai pulang sampai minta tolong anak TM ikut ke Mojokerto, tapi ternyata mama tuh hanya luarnya saja ngomong oh iya gitu, kelihatan baik, tapi hatinya tuh masih belum bisa nerima. Hatinya mama masih belum bisa nerima. Terus
dipendem gitu loh, pendem terus mama itu, sampai pada akhirnya puncaknya tuh mama itu mutarkan isi hatinya tuh pada saat saya pulang, saya sholat. Jadi selama ini kalau saya sholat itu, setelah saya kasih tahu ke mama kalau saya itu Islam, saya kan sholatnya kan ke masjid kan, nggak mungkin di rumah gitu loh. Kalau di rumah saya khawatirnya mama terluka perasaannya, ya sudah. Tapi jujur pada saat itu saya nggak berpikir bahwa laki-laki itu harus sholat wajibnya itu di masjid. Ya sudah, pada saat itu saya di rumah tuh hanya bisa sholat. Kalau subuh saya sholatnya di kamar, posisi duduk pada saat itu. Nggak berani kondisi gerakan sholat gitu. Wudhu pun juga tayamum gitu loh, menjaga perasaannya mama gitu loh. Duhur, asar saya jamak, isya, maghrib saya jamak, seperti itu. Gitu terus sampai pada akhirnya kan setiap mingguan pulang, tiap minggu juga saya akan sholat kan di masjid. Sampai pada akhirnya puncaknya mama tuh marah, nggak seneng gitu loh. Mau ngapain sih sholat masjid? Nggak suka mama ngomong kayak gitu. Daripadanya sholat di rumah tambah marah-marah gitu loh. Malah mama sakit hati, nggak tahu mama sakit hati ngapain ngomong masuk Islam, ngomong kayak gitu. Sampai saya nggak bisa bilang apa-apa sama diem gitu loh. Ya sudah lah, saya diem. Akhirnya ya sudah, semenjak itu saya mulai jarang pulang. Mulai jarang pulang ke Mojokerto. Terus tetap ikut Ustadz Abu Tagih juga belajar di Al-Falah juga. Jadi semenjak syahadat sampai ketahuan itu saya di Al-Falah belajarnya, ikut pembinaan di Al-Falah. Seperti itu reaksi orang tua ya hanya diam aja ya? Iya. Tidak ada efek lain misalnya? Enggak, tapi tetap kalau dibilang marah tetap marah, cuma nggak sampai diusir, nggak sampai diusir, putus, nggak, hanya diam marah gitu. Terus Anda jarang pulang? Iya, jarang pulang gitu. Itu sampai berapa lama itu suasana dingin? Suasana dingin itu sampai anak saya lahir. Lama. Sampai anak saya lahir, anak pertama lahir. Jadi ketika Anda menikah pun masih dingin? Dingin, bahkan diam-diam saya nikahnya. Gitu. Karena mama itu pernah ngucap nggak mau punya menantu anak pribumi, apalagi Islam. Sudah ngucap kayak gitu, terus kondisinya surat-surat berharga, surat-surat penting, misal akte kelahiran saya, kakak. Terus pada saat itu untuk ngurus, saya kan pindah nikah, kondisinya kan pindah nikahnya di Pamekasan gitu. Seharusnya sih bisa di Mojokerto atau di Surabaya seperti itu, tapi pindah nikah, ngurus pindah nikah, di mana itu butuh namanya surat-surat kayak seperti PBB gitu, terus listrik seperti itu. Waduh, itu dipegang mama semua gitu loh. Akhirnya berarti nikahnya tanpa izin mama? Tanpa izin mama. Saya nggak ngasih tahu mama, karena kalau sampai tahu saya minta surat-surat gak bakal dikasihkan, pasti gak akan dikasihkan. Begitu tahu gimana? Anda pulang membawa istri, begitu tahu? Kalau saya bawa istri nggak, pada saat itu saya bilang sama mama, karena saya kondisinya mau pecah kakak kan. Istri kan sudah usia kandungan 6 bulan. Saya mau pecah kakak, betul saya bilang. Saya jelaskan, mama ini sudah nikah, ini istrinya Nyu ini sudah 6 bulan usia kandungannya. Kaget mama, diem tok. Nggak jantungan? Alhamdulillah mama tuh sebenarnya tuh ada kemungkinan besar kelainan jantung. Mama tuh sama seperti saya juga ada kelainan jantung juga.
Kalau saya itu aritmia, tapi memang saya nggak tahu apakah sama seperti saya atau nggak. Tapi ada kelainan jantung juga. Alhamdulillah pada saat itu nggak sampai kena jantungnya, cuma diumpet sama mama pada saat itu. Tahu kalau saya itu nikah diam-diam, saya jelasan nggak mau zina, nggak mau sampai namanya kebablasan sampai ngambil anak orang kayak gitu kan. Pengen sudah nikah aja lah kayak gitu. Udah saya nikah diam-diam. Tahu itu langsung marah lagi mama. Marahnya gimana? Cuma diem gitu loh. Marahnya Diam gitu mama. tidak mengeluarkan kata-kata. Enggak, dipendem gitu loh mama. Saya lupa pada saat itu mama ngomong apa gitu loh. Enggak saya, setelah saya kasih tahu. Tapi itu dipendem lagi sama mama. Ya sudah gitu. Sampai akhirnya anak saya lahir, ketemu cucu, artinya mulai melunak, ketemu cucu yang kedua melunak lagi. Sebetulnya yang ketiga belum ketemu lagi. Sekarang udah cair gitu ya? Dibilang cair sih nggak sampai 100% lah, istilah kata hubungan itu bisa normal lagi kayak dulu gitu loh. Seperti itu. Tapi masih sering komunikasi Anda? Masih. Kalau komunikasi masih, kalau antar hubungan orang tua masih ya, masih komunikasi. Jadi dulu tuh yang mulai renggang tuh hubungan orang tua sama Cece. Kalau Cece masuk pada saat masuk Islam tuh bener-bener gak mau, gak suka.